Shalom, perkenalkan nama saya Cecilia Ruth Erika dari kelas AKT 23A dengan NPM 23412045. Di sini saya ingin menjelaskan pandangan saya terhadap kebijakan moneter di Indonesia. Sistem moneter Indonesia dikelola oleh Bank Indonesia yang merupakan lembaga yang mengatur kebijakan moneter dan memiliki tugas mengendalikan inflasi, melindungi kepentingan nasional dari pengaruh negatif yang berasal dari luar negeri, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia melakukan 3 instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan moneter: operasi pasar terbuka, kebijakan tingkat suku bunga, dan rasio cadangan wajib. Kebijakan moneter di Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan komunikasi terhadap kebijakan moneter melalui berbagai media massa, seperti laporan keuangan tahunan, laporan triwulan, dan laporan publik yang disampaikan secara terbuka melalui media massa. Pemerintah Indonesia juga mengadakan kebijakan dalam berbagai aspek untuk memajukan perekonomian Indonesia, termasuk kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yang diambil meliputi insentif pajak yang membuat para masyarakat merasa keringanan akan kewajiban mereka dan tidak mempengaruhi perekonomian mereka. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk memajukan kebijakan moneter, seperti menurunkan jumlah uang yang beredar dan suku bunga yang pada bank. Sistem moneter Indonesia juga mengalami pengembangan dengan peningkatan penggunaan uang elektronik dan perkembangan teknologi fintech yang meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan mempermudah transaksi keuangan. Hal ini membuat sistem moneter di Indonesia semakin kompleks dan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Salah satu contoh kasus menunjukkan dampak penggunaan uang elektronik terhadap sistem moneter di Indonesia adalah kasus penggunaan e-money di sektor perdagangan dan jasa. Banyak perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan e-money sebagai salah satu metode pembayaran. Misalnya, para pelanggan bisa melakukan transaksi pembelian online melalui metode e-money seperti e-cash, e-wallet, dan e-payment. Penggunaan e-money dalam sektor perdagangan jasa memiliki beberapa keunggulan seperti efisiensi. Penggunaan e-money mempermudah transaksi keuangan karena tidak perlu melakukan transaksi secara langsung melalui bank atau kasir. Yang kedua, efisiensi. Penggunaan e-money mempermudah transaksi keuangan karena tidak perlu melakukan transaksi secara langsung melalui bank atau kasir. Yang ketiga, keamanan. Penggunaan e-money memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena transaksi dilakukan melalui sistem yang dinilai aman dan terlindungi dengan teknologi canggih. Yang keempat, ada koefisiensi. Penggunaan e-money mempermudah para pelanggan dalam melakukan transaksi karena tidak perlu melakukan perjalanan ke bank atau kasir. Penggunaan e-money dalam sektor perdagangan dan jasa memiliki dampak positif terhadap sistem moneter di Indonesia. Misalnya, penggunaan e-money dapat membantu Bank Indonesia dalam melakukan kebijakan moneter seperti mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Hal ini karena penggunaan e-money dapat meningkatkan efisiensi dalam transaksi keuangan yang dapat membantu Bank Indonesia dalam mengukur dan mengendalikan aktivitas ekonomi di Indonesia. Selain itu, penggunaan e-money juga dapat membantu Bank Indonesia dalam meningkatkan transparansi dalam sistem keuangan karena para pelanggan dapat melakukan transaksi dengan mudah dan cepat. Hal ini dapat membantu Bank Indonesia dalam mengukur dan mengendalikan aktivitas ekonomi di Indonesia.
sehingga dapat membantu dan melakukan kebijakan moneter yang efektif. Nah, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Audio Jungle.